Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, selamat ketemu lagi bersama saya tentunya di KTH Sari Bunga Giati. Ya, pada kesempatan hari ini saya akan bertanya-tanya tentang tema budidaya madu bersama pakarnya Bapak Sekretaris Bapak Siam. Ya, saya pada kesempatan siang ini hari ini saya mau bertanya bagaimana cara budidaya lebah madu apicerana. Baik, Pak Yamu, gimana cara Anda untuk pada kesempatan hari ini menerangkan bagaimana caranya cara budidaya lebah madu apicerana secara baik dan benar? Ya, bos-bosku atau mas-masku di mana Anda berada, kita bertemu lagi. Kita membahas tentang budidaya lebah apicerana yang mungkin para mas-mas itu melihatnya sangat mudah, tapi juga sangat sulit. Mudahnya gini, kita cukup punya stop atau kotak yang ukurannya standar seperti ini contohnya. Ya Mas, tolong Mas. Nah, contohnya seperti itu, kotak-kotak lebah apicerana yang ukurannya standar, nggak terlalu kecil juga tidak terlalu besar. Kita cukup membuat itu, terus kita tempatkan di tempat-tempat yang kiranya lebah itu menyukai. Daripada tempat-tempat itu nanti pada suatu saat nanti lebah akan datang sendiri dan kita tinggal duduk, kita mengawasi si lebah gimana prosesnya. Itu kemudahannya budidaya lebah apicerana. Kalau kita mencari yang ya boleh dikatakan sulit dan sukar, itu banyak sukarnya dan banyak sulitnya. Contoh, kita ambil lebah dari pohon yang istilahnya itu pemisahan dari lebah-lebah dari gunung atau dari ladang yang kita belum tahu tempatnya. Itu dia akan istilahnya itu bergelantungan di atas pohon. Itu kita tinggal pakai, itu namanya karung. Nah, kita bungkus pakai karung, lalu kita pindahkan ke kotak. Nah, untuk secara prakteknya mungkin kita lain waktu, karena belum ada lebah yang bergelantungan di pohon. Oh ya. Terus ada lagi, misal kita melihat lebah di batuan atau di tempat-tempat kayu yang istilahnya itu ada lubangnya, biasanya lebah juga suka di tempat-tempat seperti itu. Kita tinggal memindahkan lebah atau koloni itu ke kotak-kotak yang sudah tersedia. Jadi untuk budidaya lebah itu kita harus punya kotak yang masih kosong. Nah, untuk apa? Kita untuk persediaan. Barangkali ada lebah yang lari atau kita dapat lebah baru, kita tinggal memindahkan ke kotak yang masih kosong. Ya, kemungkinan ini dulu, bisa disambung lain waktu. Silakan Mas Syaifuddin. Ya, saya mau bertanya lagi Pak, ini mengenai lebah madu yang ada di rong atau yang itu di bawah akar pohon sama yang bergelantung di pang-pang pohon ya. Misalnya itu kalau apa bedanya kalau di
lebih lama di rong itu atau yang ada di apa ah, Pohon. pohonnya itu yang bergelantung itu? Untuk kemudahan ah, sangat mudah untuk mencari lebah yang bergelantungan, karena kita tinggal pakai karung terus kita kukup, selesai, nggak pakai jam-jaman. Itu sangat mudah sekali. Cuman barangkali kita harus apa itu namanya, teliti dengan si ratu lebah itu. Kemungkinan kita harus pakai kotak yang rapat, lalu kita pakai apa itu namanya, kotak itu rapat, terus kita ukur kira-kira 3,5 cm supaya si ratu tidak kabur, atau kalau kita boleh dikatakan, kalau bahasa ngetrennya itu spekulasi. Nah, itu kita potong bulunya si ratu lebah. Otomatis kalau dia mau kabur, dia tidak bisa. Nah, otomatis si lebah atau si anak buah itu akan kembali lagi ke kotak yang sudah disediakan tadi. Apakah itu bisa agresif? Misalnya waktu kita mengambil pakai karung itu lebahnya agresif enggak? Misalnya lebah yang terganggu itu kan bisa nyengat kalau kita nggak pakai APD yang benar. Untuk itu kebanyakan si lebah nggak begitu agresif kan. Kenapa? Karena dia baru apa itu namanya, karena dia fokus untuk pergi, jadi dia nggak fokus untuk itu menyengat, jadi nggak begitu agresif. Walaupun ada, itu cuma 1-2. Terus itu kita harus pakai posisi yang panas, jangan yang ya pokoknya dari jam 7 sampai kira-kira jam 2, atau kalau jam 2 sore sampai sore barangkali si lebah agresif. Kenapa? Karena dia posisinya mau tenang-tenang istirahat. Nah, demikian kira-kira dari saya. Ya, itu adalah penjelasan dari Bapak Siamu. Tapi nggak tahu kalau khususnya para susu yang sudah berpengalaman. Ya, cukup sekian penjelasan tentang budidaya lebah api serana menurut Bapak Siamu, Bapak Sekretaris dari KTH Sari Bunga Giyanti. Jangan lupa like, komen, subscribe di channel YouTube kami agar channel YouTube kami lebih maju. KTH Sari Bunga Giyanti, maju, maju, maju. Yes.